Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan tugas ujian akhir semester saya, analisis dan perancangan turbin angin sumbu horizontal menggunakan Jupyter Notebook dan juga software Python. Nah, pada studi kali ini berfokus pada analisis data angin dan perhitungan potensi energi angin menggunakan pendekatan komputasi numerik. Dengan saya Zamar Ahmad Zaki, NRP 123304005 dari RE semester 5. Nah, ini adalah lokasi penelitian saya yang dimana berlokasi di Bondowoso dengan koordinat geografisnya latitudenya negatif 7,91 dengan longitud 113,73 dengan site elevasinya 860 meter. Nah, parameter lokasi ini menjadi dasar dalam pengambilan data angin dan analisis potensi energi angin pada wilayah Bondowoso tersebut. Nah, berikut adalah hasil data saya yang dimana saya mencari di openmeteo.com. Data diambil berdasarkan koordinat negatif 7,91 dan 113,73 yang saya pilih di slide lokasi tadi, sehingga data kecepatan dan arah angin yang diperoleh sesuai dengan kondisi geografis lokasi penelitian di Bondowoso, dan datanya sebagai berikut. Nah, untuk konfigurasi Winrose-nya sendiri pada tahap ini konfigurasi diagram Winrose itu untuk memvisualisasikan distribusi arah dan kecepatan angin berdasarkan data dari OpenMeteo kita tadi. Dan Winrose digunakan untuk melihat distribusi angin dalam rentang arah 0 hingga 360 derajat sehingga arah dominan angin di lokasi penelitian dapat diidentifikasi. Berikut juga ada diagram Winrose yang saya sertakan di PPT ini. Slide ini menampilkan diagram Winrose yang sebagai berikut. Nah, diagram ini juga menunjukkan distribusi arah angin serta variasi kecepatan angin yang terjadi berdasarkan data pengukuran yang telah kita olah di Jupyter Notebook. Lalu untuk fitting distribusi Weibull-nya, data kecepatan angin kemudian dilakukan fitting ke distribusi Weibull. Distribusi Weibull digunakan untuk memodelkan karakteristik statistik kecepatan angin jangka panjang berdasarkan data yang diperoleh pada lokasi yang saya terangkan tadi. Nah, berikut juga ada analisis parameter Weibull-nya. Pada tahap ini dilakukan perhitungan dan analisis parameter Weibull berdasarkan hasil fitting data kecepatan angin. Analisis parameter ini digunakan berdasarkan dalam evaluasi karakteristik angin serta sebagai input dalam perhitungan potensi daya dan energi angin. Dan kita dapat melihat parameter Weibull K dan C nya itu sebagai berikut.
Nah, dengan analisis yang kita terapkan tadi, didapatkan air pressure-nya sekitar 91.410,97 sekian PA, dan air temperaturnya 282,56 K. Air density-nya 1,12 sekian kg per m². Total power density-nya 1,009 sekian. Dan most frequent wind velocity-nya sekitar 0,565 sekian meter per second. Dan max energy yield wind velocity-nya sekitar 3,08 sekian meter per second. Dengan spesifikasi turbin yang ditentukan berdasarkan karakteristik angin hasil analisis sebelumnya, agar sesuai dengan kondisi angin di lokasi penelitian. Yang kita dapat rate powernya sekitar 1005 W dan jumlah bitnya 3, power koefisiennya 0,45, tip speed rasionya 7, rasio radius akar ke tip 0,1, profil airfoilnya Naca 4415, jumlah segmen blade untuk perhitungannya 10, viskositas dinamis udara 1,76 sekian, kalor udara tekanan konstan 1005, kalor udara volume konstan 716,7, rasio panas spesifiknya 1,402 sekian, konstanta gasnya 287, efisien gearboxnya 0,94, efisiensi generatornya 0,95, efisiensi konverternya 0,96, dan efisiensi sistem transmisi dan konversinya 0,857 sekian. Nah, berikut adalah gambar dari airfoil profile untuk Naca 4415. Nah, dari hasil analisis statis deskriptif serta permodelan distribusi Weibull menunjukkan bahwa karakteristik kecepatan angin dapat dimodelkan dengan baik menggunakan parameter Weibull, sehingga metode ini efektif untuk memperkirakan peluang kejadian kecepatan angin dalam jangka panjang. Permodelan tersebut juga sangat membantu dalam estimasi potensi energi dan perencanaan sistem pembangkit. Perhitungan energi yield berdasarkan persamaan daya angin menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin, luas sapuan turbin, dan massa jenis udara. Hubungan pangkat 3 antara kecepatan angin dan daya menegaskan bahwa pemilihan lokasi dengan kecepatan angin yang memadai menjadi faktor utama dalam optimalisasi pembangkit listrik tenaga angin. Berikut presentasi dari tugas AI saya Zamar Ramazaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.